recording. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Putra Padas di channel Padepokan Kailoso. Channel yang rodok los, rapat, rewel, siap dipaido, salam ambiar. Ajurmu ambiar mabut. Oke guys, kita ketemu lagi di acara Ngopi Berantem. Bener lagi. Iki. Jaringannya rada lancar apa? Ngobrol ke pikiran bersama dengan teman. Nah, oke. Semoga jaringannya lancar menemani percakapan kami. Guys, kali ini saya mau ngobrolkan pikiran saya dengan seorang teman saya. Namanya Gus Aan Ansori dari Jaringan Islam Anti Diskriminasi. Aktivis juga di Gus Durian, Jombang. Halo Gus Aan, apa kabar? Sehat? Halo, sehat. Matur suwun diundang di sini. Ya, ngopi dulu. Oke, siap. Pak Abani ya. Wis tak briefing kok mau. Oke, salam. Ini pendeta banget gitu loh. Senengane ngongkon-ngongkon jemaat, lagi duduk jemaat mau. Ngongkon aku loh, lobby. Ayo. Salam seruput. Enak. Entek, yang kok dijawab. Sesuk dongakno sukses kok iso tak giveaway kopi kayu rasa gitu. Ora, ndak, bukan soal itu. Kopi itu sangat banyak di rumah. Damn. Tapi banyak. Nanti yang akan tapi tidak guyon kok sampean. Oke. Gus, ini ada beberapa pertanyaan Gus dari teman-teman Kristen, sekalipun mungkin tidak langsung 1-2 orang, tapi menurutku semacam pergumulan umum gitu ya. Pergumulan umum. Nanti vlog ini mau tak beri judul Allah dan Rahmat, kira-kira seputar itu atau nanti sesuai percakapan kita berkembang judulnya. Tapi 2 tema itu, pemahaman tentang Allah dan pemahaman tentang Rahmat. Nah, yang pertama tentang Allah dulu. Kita sama-sama tahu ya, misalnya tentang itu paling tidak dari segi soal kealahan, orang Kristen ini mengimani Allah itu sebagai atau dalam istilah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga oleh teman-teman di luar Kristen bahasanya atau yang tidak mengimani iman Kristen, kemudian menganggap pemahaman Kristen tentang Allah ini cenderung jamak. Ya, sekalipun kalau ditanya orang Kristen, ya kami itu percaya Allah itu Esa tapi juga punya 3 pribadi, ya 3 pribadi tapi Esa juga. Tapi kan ngono-ngono kan angel, Gus. Iya. Pahami oleh orang-orang yang tidak mengimani iman Kristen. Nah, lalu beberapa teman-teman Muslim mungkin sering nggak tahu mungkin memberi kesan atau berkata kepada kami, Allah kok 3 piye? Allah ya Esa 1 tok, ngono-ngono itu loh, Gus. Iya. Tapi kemudian kami itu sering, saya sendiri paling ora, misalnya diundang teman-teman Muslim yang nikahan itu nang kono tuh ono ini kutipan, sesungguhnya kami, wah betul, kami ciptakan kok berpasang-pasangan, terus neng sosmed neng dia ngono kuwi kami berikan ini kami katakan ngono-ngono. Nah, sepintas kan kami berpikir di narasi Islam sendiri pihak yang ilah itu dibahasakan secara jamak. Nah, gini ya kok sangat anti dengan kejamaan gitu. Memang teman-teman Islam punya pemahaman yang diusung kuat tentang tauhid gitu. Tapi tauhidnya itu kalau diperjumpakan dengan narasi-narasi yang saya tak sebutkan tadi, apakah iya memang sangat anti terhadap sesuatu yang jamak gitu. Nah, tak takon gitu Gus, asine piye? Kok ono kami ning jarine kok tauhid 1 tok piye jelasno Gus? Los iki. Tak rungokke dengan seksama. Soal jamak dan ketauhidan itu hal yang lain. Soal kebencian kami kepadamu itu hal yang lain, gitu loh maksud. Oh, benci tak? Tak pikir cinta ya? Enggak, aku mencoba untuk mengeneralisir ya. Bagaimana mungkin cinta kalau misalkan dalam kurun waktu 20 tahun ini ada lebih dari 5.000 sampai 6.000 gereja yang dibuat tidak bisa melayani gitu kan. Bahwa semangatnya adalah semangat cinta yang berproses, tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa ini sebenarnya kompleks ya. Kompleks dalam arti saya ingin mulai dari soal esensi ketuhanan itu sendiri. Jadi kami sebenarnya basicnya adalah Tuhan itu
adalah tidak bisa dideskripsikan. Mukhalafatul lil hawadisi, ia tidak sama dengan makhluknya, misalkan kayak gitu. Ya. Itu doktrin teologi kami. Jadi ketika ada pertanyaan apakah Tuhan itu laki-laki, perempuan, transgender, hetero, bisex atau apa, enggak bisa. Tuhan itu adalah beyond that. Seperti itu. Ini mungkin karena saya nggak tahu apakah Tuhan menginginkan seperti itu, tetapi saya kira doktrin seperti itu sebenarnya adalah upaya untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai tanzih. Tanzih adalah upaya menyucikan Tuhan. Jadi oleh karena Tuhan ini bersifat divine, uluhiyah, ilahi, maka sesungguhnya ia berbeda dengan kita. Dan kita harus dan diminta untuk taat dan patuh 150% kepadanya. Bayangkan ada dua hal yang paradoksal. Pertama, kita diminta untuk taat, kita diminta untuk mencintai sesuatu. S-nya besar, sesuatu tidak boleh deskripsikan. Itu kan secara nalar kan agak problematis. Bagaimana mungkin kita mencintai seseorang, tapi kita tidak diperbolehkan untuk mengetahui detail soal itu. Jadi ini semacam kayak teka-teki silang. Jadi semacam kayak kalau menurut bahasanya Tom Cruise ini adalah Mission Impossible. Mission Impossible adalah mencintai, tapi ia tidak boleh mengetahui sedikit pun. Bahasanya Tom Cruise kok menyamakan diri podo ganteng. Bukan, maksudku kalau dalam bahasanya Tom Cruise itu kan ada film Mission Impossible. Siap dan. Kamu itu terlalu lama berkecimpung dengan Alkitab. kurang bercinta dengan Hollywood. Orang tahu moco aku. Lanjut. Jadi yang ingin saya katakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibilang, tidak digenerasikan, tidak bisa dideskripsikan, ya genderless dan lain sebagainya. Tetapi pada satu titik para teolog, tak peduli agamanya apa, punya kebutuhan untuk mengendorse umat supaya mencintai dan supaya patuh. Disinilah kemudian pangkal mulanya saya kira adalah cara pandang. Jadi yang saya pahami adalah Tuhan itu menyerahkan. Saya ulangi lagi, Tuhan itu menyerahkan dalam cara pandang teologi saya. Tuhan itu menyerahkan bagaimana ia dipersepsikan, dengan cara apa ia dipersepsikan oleh manusia itu. Misalkan di dalam narasi kami di Islam adalah aku adalah sesuai dengan persangkaanmu Pak atasku. Ana inda dzoni abdi seperti itu. Aku iki tergantung prasangkamu kepada aku. Di titik ini kemudian saya menangkap sebenarnya ada kemerdekaan. Saya ulangi lagi. Saya menangkap ada kemerdekaan bagi masing-masing orang. Kalau di Islam, kemerdekaan bagi masing-masing orang untuk merepresentasi Gusti itu dalam hal yang seperti apa. Contoh ini saya akan ngomong soal paradok di Islam ya. Ketika banyak orang Islam mengatakan, orang-orang Kristen ini kok nyembah patung toh, misalnya kalau di Maria, kepada Bunda Maria, atau kemudian kalian sangat salib sentris misalkan, bahkan salib itu dianggap kamu yang sekalian sembah, itu berarti menyekutukan. Dalam cara pandang kami yang pendek seperti itu. Padahal di satu sisi kadang-kadang orang Islam juga tidak pernah sadar atau tahu, tapi ia pura-pura nggak tahu bahwa ketika ia sholat 5 waktu sebagaimana saya lakukan, itu kan kami menghadap ke Mekah, menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di dalamnya adalah ada batu hitam. Kalau itu dilihat secara literally, itu kan sebenarnya kita jungkir, sujud, rukuk 5 kali sehari gitu kan, itu kan sebenarnya itu kalau secara physically itu kan saya sedang terlihat menyembah Ka'bah yang di dalamnya ada batunya, gitu kan. Tapi kan kemudian kami ngomong, tidak, kami sedang menyembah Gusti.
Tapi pada satu titik itu kemudian kami kurang menyadari bahwa sebenarnya Gusti, ya ini yang lupa kami sadari dan lupa untuk diberikan pemahaman dalam teologi kami adalah bahwa dalam konteks seperti itu pun Gusti quote unquote itu oleh para teolog butuh direpresentasikan. Oke. Butuh direpresentasikan dalam konteks Ka'bah itu sendiri. Saya akan masuk kepada apakah representasi itu tunggal atau jamak. Nah, gue mau ya. Oke. Ya, tunggal atau jamak. Setauku bahwa konsep tanzih penyucian Tuhan itu adalah nggak mungkin ada dua Tuhan. Kira-kira seperti itu. Kalau ada dua Tuhan gegeran, maka Tuhan itu satu. Tapi bagaimana manusia ini agar sampai kepada Tuhannya, itu diserahkan kepada upaya manusia, karena itu bersifat personal, itu sendiri. Nah, orang-orang Islam memang sangat kuat di doktrin soal aspek keilahian ini, tetapi kadang-kadang lupa untuk diingatkan bahwa satu, ada banyak cara untuk sampai ke sini. Seperti itu. Misalkan, di dalam tradisi kami di NU, ya, di NU, yang suka ke kuburan, kami diejek atau disalahpahami oleh kelompok sebelah misalkan. Katakanlah ya beberapa teman-teman Muhammadiyah menganggap ketika kami ke kuburan, misalkan saya ke kuburannya Gus Dur, ngaji, nangis-nangis di sana, itu dianggap sedang menyekutukan Tuhan. Padahal tidak. Padahal sebenarnya kami ini sedang mendekati orang yang kami anggap lebih dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya lebih mudah. Jadi menggunakan teori middleman minority. Kami terlalu jauh. Jadi antara manusia dengan Tuhan ini terlalu jauh. Nah, yang menurutku gagal, kenapa kok kemudian kami agak kukuh untuk tidak mau mengakui bahwa sebenarnya ada upaya yang Tuhan itu merepresentasi dalam bentuk yang lain. Karena sekali lagi ini baru saya sadari beberapa bulan ini, kami tidak bisa membedakan antara Tuhan dan ketuhanan. Oke. Itu. God and divinity itu nggak bisa. Tuhan sama ketuhanan itu kan berbeda. Presiden sama kepresidenan itu kan berbeda. Oke. Ya. Itu. Nah, ketika misalkan Trinitas itu, misalkan dalam pemahaman kami, saya memahami bahwa ketika ada orang ada orang yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saya bisa memahaminya. Persis saya bisa memahaminya ketika ada orang yang mengatakan bahwa ketika Sri Mulyani mengeluarkan sebuah economic degree, itu sebenarnya saya bilang, itu Jokowi yang ngomong. Sri Mulyani adalah Jokowi. Sri Mulyani entitasnya Sri Mulyani, tetapi pada waktu ia mengeluarkan paket ekonomi menyangkut soal kebijakan pandemi, sebenarnya ia merepresentasi Jokowi. Yeah. Merepresentasi. Tetapi kemudian kita terbelah, itu yang ngomong Jokowi atau Sri Mulyani. Bagi saya, bagi orang yang mengatakan itu Sri Mulyani yang ngomong, saya bisa pahami. Tapi bagi orang yang mengatakan, loh dia itu Jokowi, karena paket yang ia omongkan, ia adalah paket kepresidenan. Sri Mulyani pada titik itu adalah ia bukan Sri Mulyani ansih, meskipun KTP-nya Sri Mulyani, tapi ia adalah representasi dari Jokowi. Presiden Jokowi itu sendiri. Okay. Nah, ini yang saya kira menjadi menarik untuk mengatakan bahwa di dalam Al-Quran sebenarnya ada Tuhan itu tidak melulu menyatakan dirinya sebagai singular, sebagai mufrad, sebagai satu yang esa. Tapi di banyak ayat, misalkan salah satunya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya aku menurunkan kitab suci ini dan aku nanti akan yang menjaganya. Aku, kalau mau letterlek itu adalah kami, inna, sesungguhnya ingsun, sesungguhnya kita, nahnu, yakni kita. Itu
kami seperti itu. Ada dua teori menyangkut soal bagaimana kami dididik untuk menyikapi seperti itu. Ketika Tuhan itu di dalam Al-Quran menyebut dirinya sebagai jamak, maka doktrin yang kami terima untuk menjaga kesucian Gusti, ya, yang esa, itu adalah doktrin bahwa Gusti ku siji. Hanya saja pada konteks ia menurunkan ayat itu, ia sebenarnya ingin bersikap akomodatif dan inklusif dan ia menjadi ingin asertif. Maksudnya ia ingin mengajak siapapun yang diomongkan itu menjadi bagian penting dalam upaya perintahnya ini. Misalkan begini, Presiden Jokowi ngomong, kita seharusnya di dalam situasi pandemi ini kita harus berusaha untuk mengelola new normal. Kita bukan berarti Jokowi ini satu, Jokowi itu semuanya 260 juta orang, tidak. Tetapi ada intensi untuk mengajak, menyejajarkan diri, memanusiakan. Jadi Gusti yang agung, kemudian ia merasa dirinya harus mengangkat manusia itu agar sejajar dan mengajak bersama. Atau itu agak turun dikit seperti ini dan ia mengajak. Nah, di titik ini kalau secara teologi misalkan sebenarnya ia sedang turun untuk menjadi human karena ia mengajak orang yang berbeda zat itu sendiri. Oke, Gus, sebentar. Jadi itu yang pertama. Oke. Ya, silakan. Oke, terjemahnya kan kami biasanya, atau sebenarnya kami kita meh podo ya neng bahas grammar Arab koyo neng Ibrani barang apa piye? Nek kami kan karo kita kan beda. Misalnya kami turunkan berarti kan pihak Allah ini dengan siapa kayak staf surgawi semua malaikat atau siapa messenger. Nek kita kan ngajak, yo awake dhewe jogo iki. Quran jogo makna. Sebenarnya kita kok kami? Betul. Pada titik itu di dalam Al-Quran ketika zomirna kita, harusnya kita, itu ada yang dimaknai kita dan ada yang dimaknai kami. Oke. Pada titik yang dimaknai kami inilah saya ingin masuk pada teori yang kedua yang tidak pernah diajarkan kepada kami tapi kemudian saya baca dan saya dengar. Ketika Gusti itu dimaknai ke kami, saya menduga bahwa sebenarnya pemaknaan kami itu terkait dengan politik agregasi agama pada waktu itu. Jadi misalkan begini, Islam ini kan tumbuh dan berkembang di wilayah yang bukan orang-orang yang tidak beragama, tetapi mereka adalah kelompok-kelompok politeis, di mana mereka mempunyai quote-unquote representasi dari ketuhanan yang banyak ini. Islam hadir untuk mengajak orang-orang itu untuk menuju ke yang esa. Nah, supaya agamanya ini bisa dipahami oleh orang, maka saya akan menggunakan term-term. Kalau saya misalkan jadi konsultan promosinya ya, harusnya menggunakan term-term yang bisa dipahami waktu itu. Okay. Nah, yang ingin saya katakan adalah sangat mungkin penggunaan domirna yang bermakna kami itu sebenarnya adalah jejak-jejak historis yang bisa kita duga bahwa Al-Quran yang turun pada waktu itu sebenarnya tidak turun dalam satu masyarakat yang hampa, tapi sebuah masyarakat yang sudah punya sistem kepercayaan yang sangat mungkin politeis, yang melihat ketuhanan itu terrepresentasi menjadi banyak. Ketuhanan itu terrepresentasi dari banyak unsur. Tapi ini tidak. Yang kedua ini tidak menjadi pengajaran yang mainstream. Yang sayangnya oleh karena tidak secara mainstream, kami tidak terlalu cukup asertif, ya, menyangkut Tuhan yang terrepresentasi tidak ilahi, yang terrepresentasi tidak tauhid. Contoh seperti agamamu misalnya. Agamamu itu kan monoteistik, tauhid. Tuhanmu itu esa.
Tuhanmu itu esa. Tetapi cara pandangmu yang Trinitarian sebenarnya sama dengan kira-kira ya, sama dengan bagaimana Al-Qur'an meng-acknowledge situasi waktu itu sehingga muncul domirna. Tetapi karena teori yang kedua ini jarang diajarkan di dalam sistem pengajaran Islam, maka kami kaget. Oke. Ini yang menurutku menjadi penting. Paham ya? Maksudku paham. Ya? Tapi gini, ini kita seru. Konten ini teman-teman guys, ini waktunya Zoom ini terbatas, tapi diskusinya menarik. Tadi di awal bicara Allah dan rahmat, mungkin nanti akan jadi 2 konten. Ini sayang kalau kita melewatkan poin diskusi tentang terus no way, engko gampang. Perkara engko dipecah dadi iki urusan engko ngono lho. Ya. Jadi ngene Gus. Kalau tadi dikatakan bahwa ada narasi besar yang selama ini dihidupi. Lalu sebenarnya ada narasi lain yang berpengaruh dalam konstelasi pembentukan sebuah keyakinan atau iman atau faith. Gitu. Ya. Lah kan aku terus jadi berpikir bahwa istilahnya kalau teman-teman Islam kemudian kaget dengan yang Trinitarian, justru aku kaget karo yang sebaliknya kalau misalnya itu ada dan selama ini mungkin tidak diajarkan misalnya. Ya maksudnya misalnya contoh kan kami biasa dengan Trinitarian. Nah mungkin kan di Kristen juga dalam sejarah juga ada yang Unitarian, tapi kan masalahnya ora dajarno dan iya. Kan sebaliknya toh. Ya, menurutku itu juga hal yang paling penting. Teman-teman Kristen juga, terutama yang aliran Trinitarian yang hampir semuanya ada di Islam, itu juga perlu mendidik jemaatnya supaya lebih terbuka. Misal yang tadi aku sampaikan bahwa kami di Islam itu punya kristologi sendiri, punya cara pandang ideal menyangkut soal Yesus, seperti itu. Yang ini sebenarnya tidak genuine. Artinya apa? Islam itu kan 520-an, notok ya 610 Masehi. Ya, kalau kita mau tarik undur dulu itu, kekristenan itu jauh lebih tua daripada itu. Nah, ingin saya katakan begini. Ketika tahun 400 sekian ya, itu para tetua-tetua gereja itu menyelenggarakan konsili Chalcedon untuk merumuskan mana model penghayatan ketuhanan. Kira-kira yang bertarung waktu itu 2. Alirannya Athanasius dengan Trinitarian versus alirannya Arianus dengan Unitarian. Yang Unitarian itu menganggap Gusti Yesus itu bukan Gusti, tapi ia lebih rendah ketimbang Gusti. Kira-kira ya nabi lah. Semikon. Iya, nabi lah kayak gitu, seperti itu. Kalah. Yang menang Trinitarian seperti yang itu. Lalu kemudian ini faksi-faksi yang kalah dalam konsili Chalcedon ini dibidatkan, kemudian mereka lari kemana-mana. Salah satunya tempat pelariannya itu adalah di Jazirah Arab. Di wilayah, ada pasar di situ, di wilayah antara Mekah dan Madinah namanya Pasar Ukas waktu itu. Disitulah disitulah beranak pinak kelompok-kelompok yang disesatkan oleh kelompok Trinitarian itu. Dekotisme, monofisit, ebionit, termasuk Arian itu ngumpul dari situ di wilayah Jazirah Arab, dan di situ pula Islam itu tumbuh. Pertanyaannya adalah kira-kira kekristenan kristologi model apa yang akan tumbuh bersama dengan Islam? Pasti ya dipengaruhi oleh kelompok-kelompok itu. Yang ingin saya katakan, ketika Islam menyatakan bahwa Yesus ia adalah just messenger, just human, not God. Sebenarnya ini tidak genuine dari Islam. Sangat mungkin ia sangat dipengaruhi oleh kelompok Arian itu sendiri. Tapi sebenarnya cara untuk merekonsiliasi ini gampang kok. Iya, dalam arti begini, kalau misalkan clear soal Tuhan dan ketuhanan itu sebenarnya clear. Ketuhanan itu kan merujuk pada sebuah sistem. Dirimu iki gereja, dirimu iki pendeta, itu juga bagian dari Gusti. Meskipun pada satu titik dirimu adalah eko, manusia yang hidup di wilayah Sleman. Mungkin ketika kamu melihat
menyampaikan sabdane Gusti, firmane Gusti. Dirimu ini Gusti. Menurutku. Nah, ini sama dengan di kami. Ketika saya mampir ke kuburannya Gus Dur, berdoa, curhat di situ, sebenarnya kami ini curhatnya ke Gus Dur, curhatnya ke Gusti, tapi menggunakan apa namanya, Tuhan yang kira-kira menubuh dalam tubuh Gus Dur itu sendiri. Tapi sayangnya kita tidak dididik dengan model apa namanya, inkarnasi ya. Meskipun sebenarnya kami mengakui itu. Tapi kami karena nggak suka, karena teori inkarnasi adalah teori soal kekristenan yang trinitarian, kemudian kami meskipun kami menggunakan. Oke. Ini sama dengan gini loh. Soal yang kita diskusikan itu hal yang lain. Yang ingin saya katakan kan seperti ini. Wong Kristen ngomong, lho kowe gak ngakoni nek Gusti ku jamak misalnya, tapi awakmu yo menggunakan kami dan lain-lain. Piye sih? Bukan soal itu. Ini soal betapa kami Islam itu sangat ingin berbeda dengan kakaknya. Oke. Sebab kami merasa bahwa ketika Islam datang, ketika adiknya ini merasa bahwa ketika ia hadir, sebenarnya yang Kristen-Kristen ini harus masuk ke kami. Jadi bukan soal kayak gitu. Ini soalnya adalah doktrin soal adakah keselamatan di luar Islam itu sendiri. Sepanjang kemudian kita tidak bisa, orang-orang Islam tidak mampu, para teologi Islam itu tidak mampu merumuskan ulang soal teologi keselamatan itu. Apakah ada di luar keislaman atau ia inherent eksklusif di Islam, maka pada titik itu pula diskursus soal Tuhan itu 1 atau 3 atau 4 atau apa, kamu juga menggunakan ini, itu sebenarnya baseless. Oke. Karena problemnya ya di situ tadi, apakah ada keselamatan di luar Islam atau Kristenan atau tidak. Ini saya kira problem utamanya. Oke, saya masuk ini Gus. Jadi gini, aku tadi punya ide tapi ini vlog berikutnya malah lebih menarik. Tadi Angel masuk jenengan adalah soal keselamatan. Adakah keselamatan di luar Islam? Kami juga mesti berpikir seperti itu. Atau ada yang mungkin tidak mau berpikir karena mungkin wedi gitu ya. Wis karena merasa safe nggak mau berpikir tentang itu. Tapi soal apakah juga ada keselamatan di luar Kristen? Itu kan apple to apple sebenarnya, harus fair percakapan kita. Nah, saya soal keselamatan. Ini tadi soal rahmat gitu ya. Orang Kristen sering mengatakan begini, orang Kristen bedanya dengan yang lain itu adalah kalau orang lain itu perbuatan baik itu semacam poin, kredit poin. Jadi berbuat baik untuk poin gini-gini, lalu nanti kalau perbuatan baiknya ditimbang lebih berat daripada perbuatan jahat maka masuk surga dan seterusnya. Lalu ini juga yang kemudian membuat kami bertanya-tanya, misalnya teman-teman Muslim punya penghayatan kalau sholat Jumat itu pahalanya berapa kali lipat, kalau berbuat baik di bulan puasa pahalanya berapa kali lipat. Nah itu kan lalu kami bertanya, pertanyaan nakal. Mungkin orang nggak berani neng karena jenengan los tak takon gitu. Nek misalnya berarti imbang dia misalnya orang, ya apa ora sido mati, apa neng akhirat, apa kan pertanyaan kelakar. Kalau kita mainnya poin. Sing keloro, misalnya itu ada perbuatan baik di satu waktu tertentu beda kreditnya dengan waktu yang lain misalnya. Itu pembentukan karakternya dia Gus. Terus misalnya kan uang iso mikir aja misalnya. Saiki gawe dosa ngene terus engko gawe perbuatan baik sing pahalane kok langsung poinnya mumbul dadi aman. Nah, padahal aku juga pernah punya teman Muslim yang kemudian mengatakan kami juga basic to grace. Poin-poin kredit dan apa-apa itu semua dilandaskan rahmat Allah gitu loh. Jadi kan lalu aku pengen mempertemukan orang Kristen yang sok memahami keselamatan berdasarkan rahmat, menganggap bahwa teman-teman Muslim itu full kredit pahala, tapi jojo gak ngono sih. Akhirnya orang Kristen kan ya lalu nek wis rahmat lah, apa cukup rahmat ora ya kudu berbuat baik. Nah, sebenarnya pemahaman rahmat dengan pahala untuk mendapat keselamatan di dalam Islam Gus. Kayak gitu. Kalau kita belajar soal sistem hukum di Indonesia, sistem kehakiman di Indonesia, itu kan kalau ada kasus dan lain sebagainya, ada bukti, ada saksi dan lain sebagainya. Tetapi hakim itu punya satu unsur untuk memutuskan apakah itu salah atau benar, yakni unsur keyakinan seorang hakim. Misalnya dirimu
dirimu misalkan diletakkan sebagai seorang terdakwa, lalu jaksa berargumentasi, ini bukti, saksi dan lain sebagainya, semuanya sudah sangat jelas bahwa kamu menurut bukti yang ada itu salah. Harusnya secara matematis itu salah. Salah. Dihukum. Tetapi bukan, yang ingin aku katakan di situ adalah pemutusan sebuah vonis itu juga punya satu unsur lagi, yakni keyakinan hakim. Ini otoritasnya. Rahmat, grace, itu dalam konteks ketuhanan, itu adalah sesuatu yang misteri. Misalkan, saya dididik bahwa saya berbuat baik, apa, dan lain sebagainya. Harusnya secara kalkulatif itu melebu swarga. Tapi apakah kemudian saya akan masuk surga? Dalam teologi kami belum tentu. Tetapi at least kamu sudah on the right track. Nanti nunggu vetone Gusti. Kalau kemudian kita mau berpikir binerik, lah gawe apa ono vetone Gusti? Gawe apa kemudian sistem meritokrasi kemudian kalau ada vetonya Gusti? Saya ingin mengatakan itulah justru misterinya di situ itu. Aku tidak tahu bagaimana sistem kekristenan dalam melihat hubungan perbuatan baik minus pahala. Tapi yang aku katakan begini loh. Nampaknya dalam teologi Islam itu berupaya. Aku tidak mengatakan ini baik untuk semuanya. Aku ingin mengatakan ini adalah salah satu upaya supaya orang itu bisa menjadi tunduk, menjadi lebih bisa berbuat baik. Sistemnya macam-macam. Kalau kita kuliah sistemnya meritokrasi. Kamu kalau misalkan nggak mencukupi SKS-mu, kamu tidak akan bisa tesis. Sistem meritokrasi. Nah ini, ya kan, seperti itu. Atau misalkan, gawe apa nek misalnya pendeta nggak punya karya, ambek pendeta sing oleh karya, tiba-tiba ternyata diganjar podo. Mana aspek keadilan dari Gusti? Kayak gitu. Grace, rahmat, itu misteri. Tetapi bagaimana kemisterian itu bisa dinalar oleh logika manusia, itu adalah sepenuhnya upaya. Tak kasih tahu kamu. Karena Gusti ini misteri, maka orang-orang seperti Tertullian, seperti Athanasius, itu punya cara canggih. Bagaimana Gusti yang misterius ini dimasukkan dalam ramuan Trinitas sehingga orang yang mengakui konsep itu menjadi lebih dekat dengan Gusti. Ingat, Gusti yang misteri dibuat sistemnya secara mekanik dengan menggunakan nalar to humanize agar supaya ini bisa dipahami. Hal yang sama itu kira-kira dilakukan oleh misalkan sistem keislaman yang ngomong soal pahala, dosa dan lain sebagainya. Itu adalah upaya untuk, menurutku, to some extent, itu adalah upaya untuk merasionalisasi bagaimana orang itu harus atau orang itu bisa mendekati Gusti. Kalau saya misalkan berbuat baik, ini cara awam aja. Kalau saya misalkan berbuat baik dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba Gusti itu mengatakan, oh kamu ke neraka saja misalnya. Ya itu haknya dia. Tapi kan kemudian kita perlu challenge. Nek Gusti ternyata ada kemungkinan ia berlaku tidak adil, untuk apa aku nyembah dia? Maka dibuatlah sistem yang rasional. Yang nggak tahu ini benar atau tidak. Tapi again, ini soal about misteri itu sendiri. Kalau di Kristen, gimana sistem meritokrasinya? Orang berbuat baik dan berbuat salah apa ininya? Apa basisnya apa? Kalau bukan pahala. Tanggung jawab biasanya. Jadi tanggung jawab itu ya. Jadi karena keselamatan by anugerah ya, karena grace. Lalu engko lagi ukurannya adalah seberapa bertanggung jawab. Itu cuma titik tekan yang beda menurutku. Kalau keselamatan karena anugerah Allah dalam penebusan Kristus, aku nek wis percaya roh Yesus ditebus, dapat karunia anugerah, aku nek hidupnya brengsek, ya wong Kristen akan mengatakan ya itu nggak masuk surga lah kan,
tidak bertanggung jawab atas keselamatan karunia yang sudah diperoleh, tidak menghidupi teladan Yesus. Jadi engko intine ngono Gus, intine titik tekan yo pada akhirnya sama, titik tekan yang berbeda, action yang sama, podo-podo kayak apik. Lah ngono kira-kira nek. Lah iya toh, saiki iya, sebenarnya itu menarik. Sebenarnya itu menarik, meskipun sebenarnya kalau misalkan sampai kelompok Bani Micin ya. Bagaimana mungkin orang itu, di kami itu ada doktrin begini, orang tidak menanggung dosa seseorang, orang tidak dia tidak menanggung dosa seseorang. Artinya begini, nek bapakmu biyen iku dadi maling, kemudian masyarakat menuntut supaya kamu itu menanggung dosa bapakmu, itu tidak fair. Nggonku ya ana ayate ngono Gus ning Yeremia Gus. Nah, kayak gitu. Tetapi yang ingin aku katakan adalah betapa aku sangat mengagumi cara kalian, teori kalian mengenai mendorong orang berbuat baik tidak dengan menggunakan sistem meritokrasi, tapi menggunakan konsep ditebus dhisik. Bagiku itu terobosan yang keren. Aku tidak akan ngomong soal benar dan salah. Aku akan ngomong soal sejauh mana orang ini nyaman dengan sistem itu. Tetapi yang problematik begini, merasa benar itu baik. Tapi merasa paling benar itu yang brengsek. Yuk, catat guys. Catat ini quotes. Itu. Merasa baik itu. Bagi teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa konsep penebusan dosanya Gusti Yesus itu adalah sesuatu yang baik bagi dirinya dan bagi orang lain, itu bagus. Problemnya adalah ketika mereka menganggap bahwa yang paling baik, sehingga kata paling itu membutuhkan tumbal. Membutuhkan tumbal sistem yang lebih rendah, maka ia kemudian lockdown. Ia kemudian menista. Nek tak balik meneh ya padha wae. Orang Islam yang menggunakan sistem meritokrasi untuk menjelaskan soal konsep grace, ya, konsep grace ini tadi, itu juga baik. Sepanjang ia tidak merasa ia yang paling baik. Soalnya kalau ia paling baik, maka dia pasti akan menghajar konsep penebusan dosa dan soal anugerah itu. Ini problemnya. Yang ingin aku katakan adalah, aku bersyukur karena apa? At least ada dua cara, dua model untuk bisa berbuat baik. You can choose meritokrasi, atau you can choose soal penebusan. Mana yang bisa membuatmu jauh lebih mudah untuk berbuat baik? Ini bagi saya, ini soal mau pakai Windows Phone atau Android atau yang lain. Yang penting ketoke wis meh entek, tapi gini Gus, berarti nek sing pertanyaan tadi, ketika ada satu perbuatan baik di waktu tertentu dinilai lebih dari yang lain, misalnya berbuat baik di bulan puasa lebih baik dilipat gandakan daripada di bulan biasa, atau sejak aku nggak ngerti benar pora salat Jumat pahalanya lebih besar daripada salat-salat yang lain misalnya, itu juga termasuk sistem apa piye? Itu reward ya. Begini, itu juga kalau disikapi dengan tidak apresiatif, itu juga akan cenderung pada mocking. Wah, seperti itu. Yang ingin saya katakan begini, ketika ada ajaran yang mengatakan misalkan puasanya tidurnya orang puasa itu adalah pahala, itu kan dalam konteks yang it doesn't make any sense. Kenapa kok kemudian kamu tidak bekerja saja kok malah tidur lebih pada? Itu harus dilihat dalam kerangka ketimbang kowe nglakoni elek pas poso, mendingan turu wae. Gitu loh. Jadi bagi saya soal pahala dan lain sebagainya itu tergantung dari konteks itu. Saya bisa memahami meskipun juga mempunyai kritik ketika ada banyak hadis yang dianggap hadis yang mengatakan misalkan membaca surat satu ini, surat Al-Quran 1 itu sama dengan 30 kali hatam Al-Quran. Saya bisa memahami itu dalam kerangka begini.
ia sedang berusaha mendorong orang untuk berbuat baik dengan cara memberi reward. Seperti arek TK toh, arek TK itu, oh api, apa padahal welek Pak. Tetap diganjar api. Tetap diganjar api. Ya. Bagi saya, yaitu tadi, bahwa yang penting itu adalah semangat apresiasi inquiry. Ya. Wah, skripsi kui. Nah, apalagi kamu ngomong soal itu sehingga lebih apresiatif. Ya. Kayak misalkan banyak orang yang mengapresiasi bahwa sebenarnya konsep Trinitarian itu yang aku maknai sebagai ketuhanan itu juga hampir mirip dengan misalkan orang-orang saya misalkan yang ke kuburannya orang yang saya anggap dekat dengan Tuhan, kemudian saya berdoa di situ. Tuhan, saya kira dalam konteks teori Trinitarian dalam kuburan itu ia tengah menubuh dan mendaki. Oke. Putus. A few moments later. Ini yang bagiku kemudian putus sih mau. No, it's okay. Iki mau putus. Moga-moga kok ke record 2 ya. Iya. Oke. Nah, siap. Jadi kita lanjut. Moga-moga ke record semua. Dua hal tadi guys sudah kita tanyakan. Tadi beberapa tadi teman-teman nanti mungkin di apa yang kami publish mungkin ada terputus di situ karena gratisan bro dengan Zoom gratisan. Tapi dua hal tadi yang lalu bisa kita catat. Yang pertama, kalau ada kebingungan tentang kekristenan itu Trinitarian, lalu biasa mengadopsi penggambaran Allah tidak dalam bentuk yang tunggal banget, ansih, tapi ada Bapa, Putra, Roh Kudus, lalu dimaknai dalam karya. Kemudian orang Islam punya kami, ternyata Gus Aan tadi membuat pembedaan, menyadarkan kita tentang pembedaan antara apa itu Tuhan dan ketuhanan yang seringkali dicampur adukkan begitu saja. Menurut saya tadi juga bukan hanya bagi teman-teman Muslim, orang-orang Kristen pun juga begitu menurut saya. Susah juga untuk membedakan antara Tuhan dan ketuhanan. Wong nek ning basa Ibrani yo surga yo langit tok samayim. Samayim kan langit yo surga padahal kan ra iso padha gitu juga kan antara surga dan langit. Ini contoh-contoh aja. Nah, dan kita diingatkan ada konteks sejarah yang kita nggak tahu. Di dalam relasi Islam Kristen yang sekarang mungkin di titik tertentu rodo bulet pating pekeneng ini ternyata ada latar belakang historis yang sangat-sangat berpengaruh. Perkara itu mungkin tidak diceritakan atau tidak dianggap, tapi kalau kita mau mengurai relasi ini sehingga kita bisa, katakanlah tadi, mencintai dengan lebih jujur, ya konteks-konteks historis ini menurutku perlu untuk kita share, baik di kalangan teman-teman Muslim maupun teman-teman Kristen. Sehingga tadi yang disampaikan Gus Aan menurut saya menarik untuk memeriksa. Jadi paling tidak, tadi juga Gus Aan mengatakan teman-teman Islam yang tanda petik secara mainstream rodok ra seneng karo Trinitarian ternyata dipengaruhi oleh pemahaman Unitarian dari Arianisme begitu. Nah, teman-teman Muslim yang teman-teman Kristen yang kemudian selama ini memahami Trinitarian, mereka tidak tahu bahwa dalam sejarah kekristenan ada juga pemahaman Arianisme. Lalu kok nek saling memeriksa diri, menurut saya gue ya bodoh terharu ngekek karo terharu guyu, karo terharu walah Gusti. Ternyata jadi sebenarnya tak kasih tahu, Islam itu adalah menurutku dalam soal kristologi, itu adalah aliansi faksi-faksi yang dibedakan oleh para pengusung Konsili Chalcedon. Ada Dekotisme, ada Ebionit, ada Monofisit, ada Arian. Itu menubuh di dalam kristologi Islam. Artinya apa? What I can say to you adalah Kristenan Trinitarian sebenarnya sedang berhadapan dengan aliansi kekristenan yang dulu pernah dari Unitarianisme. Iya, jadi gitu. Ini kan aku bilang gini, gila. Oke. Aku tidak, kalau ini nggak disadari kan, saya kira juga penting. Saya kira dua hal ya. Dua hal. Yang pertama adalah
ketika ini dijelaskan kepada teman-teman Kristen yang rata-rata Trinitarian bahwa situasi konteksnya adalah seperti ini, konteks sejarahnya di luar Indonesia adalah seperti ini, mereka mungkin relatif bisa menerima ya. Kelompok-kelompok Kristen Trinitarian bisa menerima, oh ternyata iki dulurku dewe, iki adalah sedang quote unquote, bukan perlu dieksorsisme ya, tapi ia sedang dimasuki, dirasuki oleh faksi-faksi yang dulu itu berseberangan dengan Trinitarian. Jadi mereka bisa lebih memahami orang-orang Islam. Di tingkatan Islam, ketika misalkan saya berharap sih Kementerian Agama juga berani ya untuk merumuskan ulang soal bagaimana mengajarkan relasi Islam Kristen dalam konteks sebagai mata pelajaran dan mata kuliah, untuk memasukkan misalkan tulisan yang digagas oleh Irfan Syahid itu soal kristologi itu. Yang ingin aku katakan adalah bahwa sebenarnya ketidaksukaan Islam itu juga terhadap kekristenan Trinitarian itu juga kemasukan dipengaruhi oleh anasir-anasir kekristenan di masa yang lalu. Ketika ini dibincang secara merdeka seperti ini, orang-orang bisa sangat paham, oh alah kene iki tibake cek dulur dhewe ya. Cek dulur dhewe itu artinya ya pernah sama-sama di Kalsedon, misalkan kayak gitu. Sama-sama mengalami ini, terus kemudian melakukan rekonsiliasi dan reformasi jilid yang kedua barangkali. Nah, terus yang terakhir tadi kita perlu simpulkan soal pahala dan rahmat, maka yang tidak diketahui oleh teman-teman Kristen bahwa itu sebuah sistem yang yang mau dipakai untuk membentuk karakter, perbuatan, output yang baik bagi konteks kehidupan gitu. Dan kita tersadarkan sendiri bahwa kita juga punya sistem sendiri. Kalaupun kita bersandar pada penebusan, itu sistem yang membuat orang lalu kemudian cara rekoncoku nanda wong kayak GKI sepanjang kayak ya wedek iki ditebus berarti ya kudu semangat wong wis ditebus kok mosok malah ora semangat berbuat baik. Coba lihat, that is system untuk kemudian menghasilkan output, pada akhirnya orang juga berbuat baik, sehingga ngomong Kristen juga tidak perlu dengan kemudian secara arogan menekankan rahmat lalu lali tanggung jawab etisnya nek wis nampa rahmat ki piye. Kan sebenarnya sistem pilihan sistem yang mau digunakan untuk menghasilkan output yang baik menjawab konteks. Agama dan jawab konteks apa kan gitu. Kira-kira gitu Pak ya Gus ya. Iya, seperti itu, tetapi ini bukan pilihan binary. Kalau saya misalkan memilih meritokrasi kemudian tidak memilih soal penebusan. Bukan beberapa binary. Hal itu mix. Misalkan begini soal penebusan. Dirimu kan ditebus karo Gusti Yesus toh. Kayak gitu. Tetapi yang ingin katakan begini, konsep penebusan itu juga to some extent itu juga misalkan sangat terlihat dari apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Jadi kalau kamu merasa dirimu dan orang Kristen ditebus oleh Gusti Yesus misalkan, maka misalkan aku dalam membaca menggunakan perspektif penebusan tapi di dalam Gus Dur itu berjuang untuk orang-orang yang identitasnya berbeda dengan dirinya, itu karena menurutku, karena ia merasa telah ditebus dengan identitasnya yang mayor. Aku tidak tahu apakah ini misalkan begini. Jadi ini aku nggak tahu apakah ini pernah jadi diskursus di kalangan kekristenan. Jadi ia meletakkan konsep penebusan. Jadi Gus Dur itu begini. Oleh karena saya Islam dan mayoritas, maka sebenarnya aku iki wis ditebus dengan kemayoritasanku untuk berbuat lebih baik. Berbuat lebih baik itu berbuat tidak hanya lebih baik, tapi berbuat lebih baik itu indikatornya adalah soal ketika melakukan pembelaan terhadap orang yang punya identitas di luar keislaman itu. Itu satu. Santri dia. Maka karena dia santri itu merasa dirinya kuat, saya udah ditebus dengan identitas santri saya, maka saya harus berjuang kelompok-kelompok di luar kelompok santri. Maka jangan heran kalau dia sangat kenceng ngomong soal PKI dan korban 65. Ia sedang mengkhianati itunya sendiri. Ia sedang mengkhianati identitasnya sendiri. Tapi karena ia merasa
ia udah ditebus dengan identitas kesantrian dan kenandiannya, sehingga ia harus membela orang di luar itu. Ia hetero, cisgender. Maka ia membela karena merasa ditebus dengan identitasnya yang mayor sebagai seorang hetero yang cisgender, maka ia membela orang di luar identitas itu, yakni apa? Orang-orang gay, LGBT maupun orang transgender. Maksudku di Gus Durian, aku baru menemukan itu. Sehingga apa? Ketika kamu nanya misalkan, apa sih Gus dirimu kok sangat concern soal kayak gini-gini? Saya ingin mengatakan, identitasku ini mayor. Islam Sunni Nahdiyin, santri, hetero, lanang. Sehingga apa? Sehingga oleh karena identitas semua yang mayor, aku merasa diriku itu punya privilege, dan oleh karena itu aku harus menggunakannya itu, dan ditebus oleh identitas yang privilege itu untuk melakukan sesuatu di luar itu, yang berada di luar identitas itu. Ini konsep penebusan dalam kerangka yang lebih operatif ya. Gitu. Pada akhirnya make seperti itu ya. Artinya kalaupun tidak dinarasikan secara nggak tahu itu kan itu pemahaman Gus Dur, teman-teman Gus Durian, Gus Aan dan seterusnya. Tapi paling tidak ada nilai-nilai konsep-konsep penebusan juga di dalam penghayatan Islam. Dan menurutku juga neng Kristen ya podo semacam reward atau apa itu juga ada. Nggak misalnya gini, paling tidak orang Kristen mengatakan penebusan it's not enough. Jadi nek wong ditebus terus perbuatannya brengsek, ya wong akan mengatakan ora masuk surga lah. Itu kan lalu membuat bahwa di titik tertentu kita harus sadar baik sistem apa sih poin itu tadi dengan penebusan itu pada akhirnya saling diperlukan untuk membentuk satu karakter yang menghasilkan output orang yang katakanlah baik seperti itu. Dan jangan nggak usah merasa terlalu unik lah, pokoknya nek merasa terlalu unik kuwi awake dhewe iso ketemu buat kayak bareng. Yang nek merasa terlalu unik lah wis wing ketontonan lah sibuk urusane dhewe sing kadang-kala mau ora produktif untuk kehidupan. Oke. Iyalah, kita perlu sintesis yang lebih banyak lagi. Ya. Dari obrolan kali ini, saya sudah lalu di kepala saya mencuat beberapa tema yang lain, maka suatu saat nanti kapan-kapan saya akan ajak Gus Aan lagi mengobrolkan hal ini, supaya nanti paling tidak dengan obrolan yang losor rewel ini, teman-teman yang lalu memang punya pikiran terbuka untuk membangun relasi Islam Kristen dengan lebih konstruktif, untuk menuju mimpi bersama hidup yang penuh dengan kasih dan rahmatan lil alamin. Ini aku sok memakai istilah teman-teman muslim, itu lebih cepat tercapai. Tapi nek kita nggak obrol seperti ini, menurut saya rada angel, karena aku rahmatan lil alamin dan rahmat cinta kasih menurut awake dhewe, padahal menurutku apik bisa juga menurut wong liya ora apik, atau bahkan seringkali ki apik mengorbankan yang lain. Lah kan kita perlu ngobrol, apik nggo kabeh piye kan ngono to Gus, kira-kira. Beris. Oke. Gus Aan, terima kasih sekali waktunya. Thank you ya. Terima kasih. Dadah. Teman-teman. Ojo dadah sik urung seruput tok. Ayo. Oke, salam seruput. Oke guys, sampai ketemu lagi dengan kami semua di channel Pak Depan Niloso, di channel Ngopi Berantem. Gus, yuk tolong promote sik Gus. Apa? Promote sik, subscribe Gus. Ya apa? Ngapa aku dunia apa? Oke, teman-teman sekalian. Tolong di-subscribe. Ini channel yang sangat baik. Padepokan Kailasa ini, saya kira silahkan Anda bisa like, share maupun subscribe di channel yang sangat luar biasa ini. Dan pastikan kalian terus mengkampanyekan dan mempromot akun YouTube ini. Terima kasih. Oke, ya, makasih Gus Aan. Gus Aan juga punya channel YouTube Aan Ansori, tapi beliau nggak terlalu fokus di situ. Tapi subscribe guys channelnya, golek dadi kayak mesti beliau jadi YouTuber. Beliau konsennya di Facebook. Dan teman-teman bisa follow juga, terus ewonan ya, mangu kira ya, wis influencer. Oke, terima kasih Gus. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.